Awal informasi dari Pelabuhan Merak, Banten, di mana sebuah truk penuh muatan jatuh ke laut. Diduga as roda truk patah saat akan masuk ke dalam kapal. Truk bermuatan semen ini mengalami patah as roda depan saat akan memasuki kapal Roro KMP Lambrita Kirana di Dermaga 5 Pelabuhan Merak, Banten sekitar pukul 8 pada Rabu malam. Truk sempat ditarik truk lainnya namun gagal karena roda depan truk sudah tersangkut di rem dor kapal. Karena evakuasi selalu gagal, truk berikut muatannya akhirnya dibiarkan tercebur ke laut karena kapal harus segera berangkat. Itu dari tadi. Pada pukul 22.38, truk tercebur ke laut. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Terus selanjutnya kami juga sampaikan bahwa akibat cuaca ekstrim pada pukul 22.00, seluruh dermaga yang ada di Pelabuhan Merak tidak dioperasikan sementara karena posisi gelombang saat ini sudah mencapai 1,5 sampai 2 meter dan posisi kecepatan angin itu sudah mencapai 15 sampai 30 knot. Ini sangat rawan untuk pelayaran. Belum diketahui sampai kapan otoritas pelabuhan menunda keberangkatan kapal. Imbas cuaca buruk, kendaraan tercebur ke laut di Pelabuhan Merak juga dialami sebuah mobil pribadi pada hari Jumat lalu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kapal bongkar muat batu bara tenggelam setelah dihantam ombak di Selat Bangka, Banyuasin, Sumatera Selatan. Momen tenggelamnya kapal akibat cuaca buruk tersebut terekam kamera amatir warga. Kapal bernama Arkshiloh ini miring dan terbalik setelah diterjang ombak besar akibat cuaca buruk yang melanda Selat Bangka di perairan Banyuasin, Sumatera Selatan. Ombak bertubi-tubi yang menghantam membuat lambung kapal yang tengah melakukan aktivitas bongkar muat batu bara ini pun bocor. Awak kapal sebelumnya sempat berjuang menyelamatkan kapal berbendera Indonesia ini dengan memompa air yang membanjiri kapal. Namun upaya mereka sia-sia karena air laut lebih cepat menguasai kapal. Tidak bisa diselamatkan, kapal pun karam ke dasar laut. Namun 37 awak berhasil diselamatkan. 37 ABK kapal ini dalam kondisi selamat. Tapi untuk kapalnya sendiri tenggelam. Untuk upaya-upaya berikutnya, sementara saat ini ke seluruh ABK diselamatkan oleh Takbut SDS-24 saat sekarang dalam perjalanan ke Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain diperiksa tim ahli di Pol Airut Polda Sumatera Selatan, para awak kapal juga diperiksa kesehatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah perahu nelayan terhempas ombak dan tenggelam di tengah laut pantai selatan Jember, Jawa Timur. Satu ABK selamat dan satu lainnya ditemukan tewas oleh pelancong di pinggir pantai. Cuaca ekstrim dan gelombang tinggi membuat sebuah perahu nelayan pencari ikan tenggelam di pantai Puger, Jember, Jawa Timur. Usai tenggelam, kedua ABK berenang ke kawasan perbukitan Pantai Karangbalai, Kecamatan Wuluhan. Naas, satu orang tewas tenggelam dan satu lainnya selamat. Setelah beberapa jam pencarian, korban tewas ditemukan pelancong di pinggir pantai Malikat. Namun untuk memastikan, jasad korban dibawa ke Puskesmas Ambulu untuk diidentifikasi. Petugas mengimbau nelayan untuk tidak melaut karena ombak masih besar. Wisatawan pun juga dihimbau untuk tidak bermain ke tepi pantai. Ya, kami menghimbau kalau nelayan itu mungkin sudah paham, mereka nampaknya juga mengendalikan diri untuk tidak melakukan pencarian ikan. Gelombangnya sangat membahayakan.
Terus kemudian juga kepada masyarakat yang berlibur ke pantai, hendaknya sangat hati-hati betul dan memilih waktu. Musim-musim seperti ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga harapannya adalah kalau berwisata ya wisata yang aman lah gitu ya. Berdasar data Pusat Meteorologi Maritim, ombak besar dan gelombang tinggi akan terjadi seminggu ke depan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. 2 pekerja seks komersial atau PSK di Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh bersama dengan 2 pria pengguna jasa mereka dihukum 100 kali cambuk. Dalam eksekusi tersebut 3 pelanggar kanun jinayat maisir atau judi juga menerima cambukan. 4 pelanggar kanun jinayat dijerat dengan pasal 30 tentang zina, menjalani hukuman cambuk. Di antaranya 2 wanita PSK dan 2 pria pengguna jasa PSK tersebut menerima 100 kali cambukan. Eksekusi cambuk berlangsung di halaman Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Aceh. Adapun terpidana pria penyewa jasa PSK itu yakni AZ dan RE, serta CN dan PR sebagai penyedia jasa. Sementara PR dijerat 2 pasal. Dirinya terbukti sebagai muncikari CN, PR mendapat hukuman 109 kali cambuk. Dari 10 orang yang rencana akan kita laksanakan untuk eksekusi cambuk dan sudah kita lakukan upaya pemanggilan, bahkan kemarin untuk mempercepatnya kita undang, bukan kemudian kita kurung di LP selama 1 hari. Sementara itu 3 pelanggar jarima maisir atau judi juga menerima cambukan. Di antaranya ZU dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 15 kali dan RS mendapat hukuman 13 kali cambuk. Hukuman cambuk tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera bagi terpidana. Rasa sakit yang ditimbulkan diharapkan membuat terpidana takut mengulangi kejahatannya. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh, Edarwati, iNews melaporkan.